Rifka Anissa dengan NIM 2208015125. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dan berbagi ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam juga konteks dakwah, yaitu berbicara kebaikan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Setiap manusia memiliki keinginan untuk menasehati, mengingatkan, atau mengajak orang lain kepada hal yang baik. Namun, niat baik ini seringkali tidak berjalan dengan mulus karena penyampaian cara yang kurang tepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat banyak contoh di mana nasihat yang dimaksudkan untuk menolong justru menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Nah, dalam psikologi dakwah ini, hal ini dijelaskan sebagai fenomena psikologis di mana penyampaian pesan kebaikan ditolak bukan karena isinya yang salah, tetapi karena cara penyampaian yang tidak sesuai dengan kondisi batin lawan bicara. Nah, melalui video ini, kita akan mempelajari cara berbicara kebaikan yang tidak menyakiti hati, pentingnya empati, memahami psikologi manusia, dan bagaimana prinsip-prinsip dakwah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan penuh hikmat. Nah, mengenai berbicara kebaikan, apa sih hubungannya dengan psikologi dakwah? Dalam psikologi dakwah, menyampaikan kebaikan bukan sekadar menuturkan nasihat atau memberitahu apa yang benar. Lebih dari itu, psikologi dakwah mempelajari bagaimana cara memahami kondisi psikologis dan emosional lawan bicara, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bahkan diinternalisasikan sebagai perilaku positif. Setiap manusia memiliki kepribadian, pengalaman hidup, dan kondisi emosional yang berbeda. Oleh karena itu, penyampaian pesan harus diselesaikan dengan karakter si lawan bicara. Misalnya, seseorang yang sedang lelah atau stres akan lebih sensitif terhadap kritik, sehingga nasihat yang diterima atau yang diberikan terlalu langsung bisa menimbulkan rasa tersinggung. Sebaliknya, orang yang sedang tenang dan siap menerima nasihat akan lebih mudah terbuka terhadap pesan kebaikan. Nah, psikologi dakwah mengajarkan bahwa keberhasilan komunikasi dalam penyampaian kebaikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dai atau penyampaian pesan untuk menyampaikan diri dengan kata-kata yang tepat dan berbicara dengan cara yang lembut agar pesan tidak menimbulkan sebuah konflik. A few moments later. Nah, mengapa sih nasihat sering menyinggung perasaan? Tidak jarang, nasihat yang dimaksudkan untuk membantu justru menimbulkan perasaan tersinggung. Secara psikologis, hal ini terjadi karena manusia memiliki mekanisme pertahanan diri. Ketika seseorang diserang, dikritik, atau dipermalukan, seseorang akan menolak pesan tersebut bahkan jika pesan itu terasa benar. Dalam psikologi dakwah, fenomena ini dikenal sebagai resistensi psikologis. Resistensi ini dapat muncul dari beberapa faktor, seperti bahasa yang digunakan terlalu keras, nada bicara yang menggurui, atau waktu penyampaian pesan yang tidak tepat. Contohnya, menasihati teman yang sedang marah dengan kata-kata tegas, itu kan memicu pertengkaran. Sedangkan nasihati teman ketika ia sedang merasa tenang, itu dapat bisa diterima dengan baik. Hal ini menekankan pentingnya memahami kondisi emosional dan psikologis orang lain sebelum berbicara. Seorang dai atau siapapun yang ingin menyampaikan kebaikan perlu menempatkan diri pada posisi lawan bicara agar yang disampaikan bisa disampaikan dengan efektif tanpa menimbulkan rasa tersinggung. Nah, selanjutnya itu ada empati sebagai kunci berbicara kebaikan. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, dalam konteks psikologi dakwah, empati merupakan salah satu unsur terpenting dalam menyampaikan pesan kebaikan. Ketika seseorang memiliki empati, ia akan mampu menyesuaikan kata-kata, nada bicara, dan sikap agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Empati memungkinkan penyampaian pesan menyesuaikan metode komunikasi dengan komunikasi lawan bicaranya. Misalnya, menasihati anak yang remaja, tenang, disiplin harus dilakukan dengan bahasa yang lembut, tidak menggurui, dan menggunakan contoh agar ia merasa dimengerti. Begitu pula dalam lingkungan kerja, rekan yang sedang stres akan lebih terbuka jika ingin menyampaikan saran dengan penuh pengertian daripada menekankan atau memerintah. Dengan empati, kebaikan yang disampaikan akan terasa sebagai perhatian, bukan sebagai kritik atau serangan. Dalam konteks psikologi dakwah, empati tidak hanya penting untuk membuat pesan diterima, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya antara penyampai pesan dan penerimanya. Nah, selanjutnya ada komunikasi persuasif dalam menyampaikan kebaikan. Psikologi dakwah menekankan komunikasi persuasif sebagai cara efektif untuk menyampaikan pesan kebaikan. Komunikasi persuasif berbeda dari komunikasi biasa, karena tujuannya adalah mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain tanpa paksaan. Dalam praktiknya, komunikasi ini menggunakan bahasa yang santun, nada yang lembut, serta pendekatan yang ramah dan bersahabat.
Seorang dai atau menyampaikan pesan tidak memposisikan diri sebagai seorang yang selalu benar atau menggurui. Sebaliknya, ia berperan sebagai teman yang ingin saling mengingatkan. Dengan komunikasi persuasif, mad'u merasa dihormati, diperhatikan, dan dilibatkan dalam percakapan. Hal ini membuat pesan kebaikan diterima lebih mudah serta memungkinkan perubahan sikap dan perilaku secara sukarela. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini diterapkan di berbagai konteks, mulai dari keluarga, pertemanan, hingga media sosial. Contohnya, menyarankan teman untuk berhenti menunda pekerjaan itu bisa dilakukan dengan berbagai pengalaman pribadi, bukan dengan memerintah. Pendekatan ini membuat nasihat lebih mudah diterima dan tidak menyinggung perasaan. Selanjutnya itu ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan kerja, berbicara kebaikan dapat dilakukan melalui kasih sayang, kesabaran, dan keteladanan. Orang tua yang menasihati anak dengan empati dan kelembutan biasanya lebih efektif dibandingkan menasihati dengan yang bersifat memaksa. Di lingkungan pertemanan, memahami karakter masing-masing individu menjadi penting. Teman yang cenderung sensitif membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, sedangkan teman yang lebih rasional akan lebih mudah menerima nasihat yang bersifat logis. Di media sosial, tantangannya lebih kompleks karena pesan tertulis mudah disalahartikan. Oleh karena itu, psikologi dakwah menekankan pentingnya memilih kata yang tepat, nada yang santun, dan menyampaikan pesan kebaikan dengan cara yang tidak memprovokasi atau menyakiti orang lain. Dengan memahami psikologi dakwah atau penyampaian kebaikan tetap bisa efektif, relevan, dan dapat diterima dengan baik. Sebagai kesimpulan, berbagi kebaikan tanpa menyinggung orang lain bukan hanya soal niat, tetapi juga tentang pemahaman psikologis terhadap lawan bicara. Psikologi dan dakwah mengajarkan bahwa keberhasilan menyampaikan pesan tergantung pada kemampuan kita memahami kondisi batin, empati, melalui komunikasi persuasif, dan keteladanan. Dengan prinsip-prinsip ini, setiap kebaikan yang disampaikan tidak hanya diterima dengan lapang dada, tetapi juga mampu membawa perubahan positif dalam perilaku dan sikap manusia. Semoga dengan video ini memberikan wawasan dan motivasi kita untuk lebih bijak dalam menyampaikan kebaikan, sehingga pesan yang kita sampaikan benar-benar membawa manfaat dan diterima dengan hati yang tulus. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai berbicara kebaikan tanpa menyinggung perasaan orang lain dari perspektif psikologi dakwah. Semoga apa yang telah kita bahas dan menjadi panduan bagi kita semua dalam berkomunikasi, menasehati, dan mengajak orang lain kepada kebaikan dengan cara yang bijak, santun, dan penuh empati. Mari kita selalu berusaha menyampaikan kebaikan dengan hati yang tulus, memahami kondisi perasaan orang lain, dan menggunakan pendekatan yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan membawa manfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menyampaikan kebaikan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.